perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah penjajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang didukunginya dengan memberikan janji kemerdekaan. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai Dr. Rajiman Widyoningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Karena itu dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas untuk mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI membentuk Panitia Perencanaan Undang-Undang beranggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perencanaan Undang-Undang melaporkan hasil kerja panitia, yaitu yang pertama, pertanyaan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, diwakili Dr. Rendes Muhammad Hatta, Sihat, Mr. Ahmad Soebarjo. Tugas utama PPKI mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Tauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa Rengsa Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Syahir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang, juga agar keduanya mau segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Jusuf Kanto menuju Rasa Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahkan Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Dengan taruhan nyawa, Ahmad Subarjo menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok hari, yaitu 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Naskah proklamasi diketik oleh tepat pukul 10 WIB. Upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Penggasan Timur nomor 56. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhud. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiro dan Dr. Muwardi. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Itulah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan.